CTV makin mantul. Siapa? Sekitar tahun 1665, Raja Ola Adobala dibaptis atau dipermaningkan dengan nama Don Francisco Ola Adobala de Aspiresia di Kuningo yang merupakan tokoh dan CTV. Kali ini kita bakal mengatakan podcast DBJ alias Dewan Negara. Itu temanya Nasdem Juni di Dewan Perwakilan Rakyat hingga persiapan 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Anda menyaksikan podcast dari Pulau Gadung untuk episode 1/11 Juli 2026. Dan tema untuk hari ini adalah Nasdem sunyi di DPR hingga persiapan untuk pemilu 2029. Informasi disampaikan di antaranews.com dari Kamis Putih dan penundaan pemilu di Polres Timur Lembata, Kupang menjelang pelaksanaan pemilu legislatif setelah April 2009, masa Nusa Tenggara Timur atau NTT, khususnya di Kabupaten Polres Timur atau Flodim dan Lembata mengajukan usulan agar pemilu 2009 di kedua daerah pemilihan tersebut digeser. Hari ini podcast kita buka dengan informasi tentang Partai Nasdem yang menjadi semakin sunyi di DPR di saat partai lain sedang ramai-ramai bersiap untuk menyambut pemilu 2029. Meminta untuk menggeser waktu pelaksanaan pemilu tersebut karena tanggal 9 April 2009 bertepatan dengan perayaan Kamis Putih, karena umat Kristiani dunia akan ke gereja menggenan kisah perjamuan malam terakhir antara Yesus Kristus dengan murid-muridnya sebelum wafat di kayu salib. Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh sekarang jadi mendadak sepi di saat partai lain sedang ramai-ramai membahas tentang pemilu 2029 di DPR. Dalam tradisi gereja Katolik di Polres Timur, khususnya di Tarantungka, ibu kota Kabupaten Polres Timur, hari Kamis Putih difokuskan oleh umat Katolik setempat untuk melakukan kegiatan tikaturo atau menanam tiang-tiang lilin sepanjang jalan raya yang menjadi rute prosesi Jumat Agung pada keesokan harinya, tanggal 10 April. Ya, karena podcast kita hari ini membahas tentang kesepian yang dialami Partai Nasdem di pemilu 2024. Hari ini kita membahasnya secara khusus ya. Pada siang hari Kamis Putih itu, Tarantungka yang berbola dengan sebutan kota Riha sehari itu masuk kami. Hening mencekam karena sedang dilakukan kegiatan tikam turut oleh para kardomu atau semacam panitia kecil yang telah melamar jauh sebelumnya menjadi pelayan pada Jumat Agung sesuai profesinya atau nasab. Ya, namanya Partai Nasdem itu pasti ada perjuangan di balik berdirinya partai itu yang dipimpin Surya Paloh sampai sekarang, karena kewakilan Partai Nasdem di DPR benar-benar sangat dibutuhkan. Ketika itu juga aktivitas di Kapela Tuan Ma atau Bunda Maria dimulai dengan upacara atau muda tuan atau pembukaan peti yang selama setahun ditutup oleh petugas konferensi atau sebuah pada organisasi dalam gereja yang dia telah diangkat melalui sumpah. Seperti yang dikatakan bahwa keterwakilan Partai Nasdem di DPR itu benar-benar sangat dibutuhkan dengan jelas oleh partai lain, karena Nasdem menjadi semakin sunyi ketika partai-partai yang lain sedang ramai bersiap untuk menyambut pemilu 2029. Apalagi juga tahun 2029 ini semakin panas di pemilu mendatang. Bangsa Portugis membawa warna tersendiri bagi perkembangan sejarah agama Katolik di Polres Timur
yang meliputi Pulau Adonara, Solo, dan juga Lembata yang telah berdiri sendiri menjadi sebuah daerah otonom baru. Kala itu, konon orang Portugis yang membawa seorang penduduk asli Larantuka bernama Resiona, atau menurut cerita legenda adalah menemu patung Mater Dolorosa atau Bunda yang bersedih ketika terdampar di pantai Larantuka ke Malaka untuk belajar agama. Menurut saya sih, Partai Nasdem semakin sunyi itu bukan karena kesalahan partainya, melainkan pegawainya yang tidak siap sama sekali untuk menyambut pemilu 2029 tahun 2029 nanti. Kan ini masih tahun 2026 ya. Tahun 2026 ini banyak sekali mulai kampanye seperti yang Jokowi itu kan. Ketika kembali dari Malaka, sudah membawa sebuah patung Bunda Maria ala-ala upacara liturgis dan sebuah badan organisasi yang disebut Conferia, manakah politik kawin mawin antara kaum awan Portugis dengan penduduk setempat. Termasuk juga keterwakilan kaum wanita di Partai Nasdem di dalam pemilu 2029 nanti sepertinya akan diisi sama siapa? Sekitar tahun 1665, Raja Ola Adobala dibaptis atau dipermaningkan dengan nama Don Francisco Ola Adobala Dias Firesia di Kuningo, yang merupakan tokoh pempraskarsa upacara penyerahan tongkat kerajaan kepala emas kepada Bunda Maria Mereha Rosari. Apabila nanti Partai Nasdemnya kalah di pemilu 2029, nanti Nasdem akan semakin terpinggirkan dan ditinggalkan oleh orang-orang dari partainya itu sendiri. Setelah tongkat kaca itu diserahkan kepada Bunda Maria, Larantuka sebelumnya menjadi kota Riha dan para raja adalah wakil dan abdi Bunda Maria. Termasuk juga partai lain yang akan semakin meremehkan Nasdem di pemilu 2029 nanti. Bagaimana penyebab Partai Nasdem menjadi semakin sunyi di DPR di pemilu 2029 nanti? Kita akan membahasnya, tapi jangan kemana-mana dulu. DPG akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pada tanggal 8 September 1886, Raja Don Lorenzo Eugenio II de Vici, Raja ke-10 Larantuka, merupakan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka. Sejak itulah Larantuka tersebut dengan sama Mereha Rosari. Wilayah rekan-rekan CGT akan segera kembali dengan laporan tetap bersama kami di GPG RP Legan. Terima kasih Anda masih bersama kami di DPG Daerah Gadung. Kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu inti utama. Balik lagi di DPG dan kita akan memasuki inti utama. Apa saja inti utama yang akan kita bahas? Inti utama dari antaranews.com ya. Oke. Pada 1964, hukum Larantuka yang pertama, MGL Gabriel Manek SVD, mengadakan upacara penyerahan diocese Larantuka kepada hati Maria yang tak bernoda. Yang dikatakan Adi itu memang benar ya. Nasdem itu adalah partai yang mampu mengirimkan sejumlah anggotanya ke DPR. Namun sekarang DPR menjadi semakin asing bagi Partai Nasdem di pemilu 2029. Apakah benar seperti itu? Selama 4 abad lebih, tradisi keagamaan tersebut tetap saja menaikkan dengan dalam sanubari umat Katolik setempat. Yang saya katakan bahwa
Partai Nasdem walaupun merasa sunyi di DPR di pemilu 2029, partai-partai lain sangat membutuhkannya sebagai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Perkembangan agama Katolik di wilayah itu tidak lepas dari peranan para raja Larantuka, para misionaris, peranan perkumpulan persaudaraan rasawan atau konfiral, dan peranan semua suku semana serta peranan para kangkan atau kakang 20 dan para prabu atau suku lain. Bagaimanakah Surya Paloh menjawab segala tantangan yang dihadapi Partai Nasdem menjelang pemilu 2029? Sepertinya Surya Paloh tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Namun ia menjelaskan bahwa ia siap untuk menghadapi segala tantangan dan kemungkinan yang terjadi di pemilu 2029 mendatang. Contoh ritual yang terus dilakukan setiap tahun hingga saat ini adalah penghayatan agama populer seputar Semana Santa dan profesi Jumat Agung atau Sasta Pera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9. Kedua ritual ini dikenal sebagai anak sejarah Nagi, juga sebagai gembala tradisi di tanah Nagi Larantuka. Saya mau menjelaskan bahwa Partai Nasdem ini adalah partai yang penuh dengan perjuangan dan hasil kerja keras Surya Paloh, sang pendiri dari Partai Nasdem. Namun sekarang perjuangan Partai Nasdem di DPR mendadak semakin sunyi di pemilu 2029 mendatang. Apalagi juga banyak orang-orang kader dari Partai Nasdem yang pindah ke partai lain karena bujukan dari Jokowi. Ini yang terbaru ya, sejumlah anggota Partai Nasdem bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang memiliki lambang gajah yang dipimpin oleh Jokowi. Ide utama kedua dari Solusi.com dari konsolidasi Sunni Nasdem Sulawesi Tengah, Ferry Awad dan Bayabaya Ahmad Ali. Satu nama kini disebut-sebut menjadi simpul kendali baru, Ferry Awad. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem ikut bertanding di pemilu 2029 semakin menyusut atau kalau enggak mengecil ya. Sebagai Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Wakil Nasdem Sulawesi Tengah, Ferry tidak sekadar menjalankan fungsi administratif. Ia menilai berada di jantung pengambilan keputusan strategis partai di daerah. Pengalamannya sebagai tenaga ahli Ahmad Ali, tokoh kuat Nasdem yang lama berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menjadi modal politik yang tak bisa dipandang sebelah mata. Nah ya, semakin sunyi Partai Nasdem di DPR sampai pemilu 2029 nanti, makin kecil peluang mereka untuk lolos ke pemilu 2029. Pergantian Aristan dan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah mempertegas arah konsolidasi itu. Posisi tersebut kini ditempati Haji Arnila Haji M. Ali yang dikenal sebagai bagian dari lingkaran keluarga Ahmad Ali. Pergeseran ini memunculkan tafsir bahwa Nasdem Sulawesi Tengah memasuki fase penataan ulang dengan orbit kuasa yang semakin terkonsentrasi. Sepertinya
pemilu 2029 nanti diprediksi akan semakin panas, dan Nasdem akan menjadi salah satu penonton yang hanya bisa berdiri melihat partai-partai lain mampu bersaing di pemilu 2029 nanti. Di titik inilah peran Ferry menjadi signifikan. Ia bukan figur elektoral yang tampil di garis depan, melainkan operator organisasi, posisi yang kerap menentukan arah tanpa banyak sorotan. Dalam tradisi politik partai, kendali struktur seringkali lebih menentukan dibanding jabatan publik semata. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita tampilkan informasi tentang Partai Nasdem yang semakin sunyi di DPR di pemilu 2029 berikut ini. Nah, ini dia informasi tentang 3 politisi senior Nasdem hengkang ke PSI. Nasdem tak khawatir. Situasi ini juga menarik karena terjadi di tengah perubahan konstelasi nasional, termasuk manuver elite, perpindahan pengaruh, hingga reposisi tokoh yang kini juga bersinggungan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Sulawesi Tengah dengan segala dinamikanya menjadi salah satu titik penting konsolidasi kekuatan. Seperti juga 3 orang politisi senior dari Partai Nasdem yang gabung ke PSI membuat Nasdem tak khawatir dengan nasib mereka di pemilu 2029 nanti. Bagi Nasdem, menjaga soliditas daerah adalah kunci. Dan bagi Ferry Awar, momentum ini menempatkannya bukan sekadar sebagai sekretaris, tetapi figur yang ikut menentukan arah bandul kekuatan partai di Sulawesi Tengah, bekerja di balik layar namun dengan pengaruh yang nyata. Dan juga pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem itu sendiri, Surya Paloh, yang menganggap santai tentang pindahnya 3 orang politisi senior mereka ke PSI. Politik seringkali bukan siapa yang paling terlihat, melainkan siapa yang paling menentukan. Saat ini di Nasdem Sulawesi Tengah banyak mana diam tertuju pada Ferry Awar. Bagaimanakah nasib 3 orang politisi senior di Partai Nasdem setelah mereka pindah ke PSI? Utama terakhir dari Times Jatim, sosok Mandira Isman saat ini semakin populer dan banyak dikenal warga Malaya. Mandira yang saat ini maju menjadi calon Dewan Perwakilan Republik Indonesia nomor 2 dari Partai Nasdem, dulunya adalah figur yang cenderung pendiam dan pemalu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di inti utama ini di dalam podcast DPG? Nama perjalanan hidup dan titisan antara perjuangan dari kakeknya atau pahlawan nasional dari Malang, Mas Isman, dan ayahnya, Ayono Isman Mata Mempora, menjadikannya sebagai pribadi yang mempunyai kepekaan yang kepedulian tinggi kepada wong cilik. Memang tak selamanya orang berada di satu pihak yang sama. Ada kalanya mereka harus pindah ke pihak lain untuk mencari apa-apa saja yang bisa didapat di pihak lain. Namun mereka tak akan pernah lupa dengan pihak mereka yang asal atau pihak mereka yang dulu. Mereka pasti akan kembali lagi suatu saat nanti. Baik, jangan kemana-mana, DPG akan kembali setelah jeda yang satu ini. Inilah Isman, pria kelahiran Kota Malang 33 tahun lalu ini, menjalani kehidupan di masa muda dengan penuh semangat dan jiwa heroisme yang kuat. Dan sekarang kembali dengan laporan. Berbagai organisasi telah diikuti dan menduduki jabatan penting di dalamnya. Pria muda Kuras Senyum ini saat ini masih aktif sebagai ketua Asosiasi Street Soccer Indonesia yang dinilai adalah sebuah organisasi yang menghimpun pemuda jalanan untuk dibina menjadi pemain bola profesional. Negara TDB jangan kemana-mana dulu, akan segera kembali dengan laporan sesi terakhir. Tetaplah bersama kami di Jelas TV, teman-temanku.
Kembali lagi di DPG dan kita akan memasuki tanya jawab apa saja pertanyaan yang ingin disampaikan. Mengapa 3 orang politisi senior dari Partai Nasdem pindah ke PSI? Nah, tanya jawab dari ini ya. Nyata mengabdi ke diri warga, Maharaya sudah dipikir mata-mata oleh Mandira Isman sejak 2014 lalu ketika dirinya memutuskan menjadi kader Partai Nasdem. Bagaimanakah proses pindahnya 3 orang politisi senior Partai Nasdem ke PSI menurut pandangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Dikatakan pria yang juga tokoh pemuda nasional ini memilih Partai Nasdem ketika mempunyai visi dan misi yang sejalan, yaitu komitmen menyejahterakan masyarakat Indonesia. Oke deh ya, rekan-rekan CDP, kita akan masuk ke sesi terakhir, kesimpulan. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan sebelum menutup podcast hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Kesimpulan saya dari jalan sunyi posisi pemilu 2024 khususnya berdasarkan data real count sementara dengan data yang masuk lebih dari 70%, calon presiden dan calon wakil presiden 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara dengan telak. Prabowo dan Gibran menghimpun 58,91% suara. Calon presiden dan calon presiden 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar duduk di peringkat kedua dengan 24,8% suara. Sedangkan calon presiden dan wakil presiden 3, Ganjar Prabowo ada Mahfud MD di posisi ketiga dengan 17,1% suara. Meskipun belum diumumkan secara resmi, beberapa pemimpin negara sebagai Australia, PS Singapura, hingga Presiden Filipina telah memberikan selamat atas kemenangan Prabowo. Prabowo menang mutlak asal Anies dan Ganjar untuk duduk di kursi Republik Indonesia 1 selesai sudah. Skenario yang ada seharusnya menunjukkan bahwa partai mengusung Anies dan Ganjar akan berdiri di barisan oposisi, namun ternyata tak semulia itu. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang tegas menyatakan kesiapan dengan oposisi, koalisasi perubahan justru menunjukkan gestur sebaliknya. Rekan CTP, sampai di sini jumpa kita dalam DPG dari Pulau Gadung ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi di episode podcast DPG dari Pulau Gadung yang selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Kesimpulan yang bisa didapatkan hari ini adalah pindahnya 3 orang politisi senior Partai Nasdem ke PSI adalah perkembangan terbaru dari dinamika demokrasi dan politik di Indonesia yang mencerminkan tentang pindahan mereka ke partai lain untuk memudahkan mereka di pemilu 2029 nanti. Apalagi juga PSI yang dipimpin Jokowi Dodo sekarang menjadi partai yang sangat berkuasa dibanding partai-partai lain di Indonesia. Baik, demikianlah dari Pulau Gadung untuk episode Sabtu 11 Juli 2026 dan kita akan berjumpa lagi di DPG untuk edisi yang akan datang. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank